Karena kehilangan pekerjaan sekaligus adalah kehilangan hak konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kawan-kawan, bagi seorang buruh, PHK adalah sebuah permasalahan yang sangat serius. Karena kita tahu buruh hidup dengan upah yang dia terima setiap bulannya. Dan PHK adalah sebuah peristiwa di mana upah yang mereka dapatkan tidak lagi mereka dapatkan. Anda bisa membayangkan selama mereka bekerja saja dan mendapatkan upah setiap bulan, seringkali buruh nombok hidupnya. Upah yang mereka terima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Apalagi kalau kemudian upahnya dihentikan, tidak lagi mendapatkan penghasilan. Ada banyak keluhan yang disampaikan secara terbuka bahkan oleh kaum buruh yang perusahaannya melakukan PHK. Kita membaca di grup FSPMI misalnya, dari Octavia Budi. Sobat, di perusahaan saya sudah ada PHK, alasannya karena dampak COVID-19. Tapi yang di PHK karyawan tetap semua, sedangkan yang kontrak tidak di PHK. Menurut teman-teman gimana ya? Tolong pencerahannya. Ada lagi dikabarkan juga dari PT Juisin Indonesia melakukan PHK terhadap 180 orang karyawan tetap dan digantikan dengan buruh outsourcing. Sementara itu dari Kadin diinformasikan ada 6 juta buruh yang ter-PHK dan dirumahkan. Beberapa waktu yang lalu saya menulis sebuah buku tentang panduan dalam hal menyelesaikan PHK. Dalam buku ini saya menjelaskan beberapa hal yang secara prinsip harus kita lakukan ketika kita di PHK di tempat kerja. Langkah yang pertama adalah dengan segala cara, dengan segala upaya harus dihindari agar tidak terjadi PHK. Kawan-kawan, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sudah dengan tegas dikatakan bahwa pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dengan segala upaya harus mencegah agar tidak ada PHK. Upaya yang sungguh-sungguh itu harus diejawantahkan dalam sebuah tindakan. Kita tidak akan membiarkan sebuah pasal dalam undang-undang hanya indah ketika dibaca di atas kertas, tetapi kemudian tidak bisa diimplementasikan. Oleh karena itu, kita harus punya sikap yang tegas terkait dengan permasalahan PHK yang saat ini sering terjadi. Langkah yang kedua adalah melakukan perundingan. PHK sepihak yang dilakukan tanpa ada perundingan, tanpa ada persetujuan dari pekerja, maka bisa dipastikan PHK-nya itu adalah batal demi hukum. Jadi setelah poin pertama tadi di mana segala upaya telah dilakukan, tetapi PHK tidak dapat dihindari, maksud PHK wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja atau dengan pekerja yang bersangkutan apabila pekerja yang bersangkutan tidak tergabung dalam serikat pekerja. Langkah ketiga adalah mengajukan permohonan PHK kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. PHK yang dilakukan tanpa ada izin dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka PHK tersebut batal demi hukum. Itu artinya apa? Itu artinya adalah setiap pekerja punya hak untuk menolak ketika di PHK. Yang keempat, kedua belah pihak wajib menjalankan kewajibannya masing-masing. Dan yang kelima, apabila si pengusaha tidak menghendaki si pekerja tetap masuk bekerja, maka wajib diberikan upah secara. Ya, itu tadi kawan-kawan beberapa langkah, beberapa upaya yang harus kita lakukan ketika ada PHK. Dan tentu saja kita meminta dan mendesak kepada pemerintah untuk memastikan agar apa yang telah diatur dalam regulasi bisa dijalankan dengan segala upaya mencegah agar tidak ada PHK. Salam solidaritas.